Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Braden Kawanseng, lahir pada tanggal 21 Juli 2006 di negara tetangga kita yaitu Singapura. Saya sebenarnya bukan orang asli sini, melainkan pindahan dari sebuah pulau kecil yang bernama Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Karena satu dan lain hal, dibawalah saya ke sini, lebih tepatnya Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur ini. Saya lahir dan dibesarkan oleh orang tua saya yang bekerja sebagai wira swasta. Meski hanya bekerja sebagai wira swasta, mereka memiliki pengetahuan yang cukup luas di bidang pendidikan ataupun di bidang-bidang kehidupan lainnya. Sehingga mereka sering mengambil contoh ataupun kejadian-kejadian nyata di sekitar saya untuk dijadikan sebagai sebuah pembelajaran bagi saya. Seiring berjalannya waktu, saya sering didorong untuk mengikuti lomba baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Mereka menyediakan fasilitas-fasilitas seperti buku, laptop, PC, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan motivasi, tips dan trik, ataupun mindset bagi saya supaya saya bisa memaksimalkan usaha saya pada lomba tersebut. Berkat dukungan dari mereka dan upaya saya sendiri, saya berhasil menjuarai beberapa bidang lomba, baik di bidang akademis maupun di bidang non-akademis. Beberapa bidang lomba yang telah saya juarai pada rentang tahun 2021 hingga tahun 2022 adalah juara 3 World Abacus Point Ranking tingkat internasional tahun 2021, juara 2 Taipei Celebrity Cup tingkat internasional tahun 2021, juara 1 Aiyama Ship Friendship Cup tingkat internasional tahun 2021, juara 1 Lomba Sempoa tingkat kabupaten kota tahun 2021. Tidak hanya itu, saya juga meraih juara 3 terbaik Rayon Probolinggo di Lomba Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh BMB Erlangga pada tahun 2021. Bahkan, saya terpilih menjadi Putra Semasa periode 2022-2023. Lahir dan tumbuh di keluarga keturunan Tionghoa yang masih memiliki kebudayaan Tionghoa yang cukup kental. Saya didorong sejak dini untuk mengikuti berbagai macam kursus untuk meningkatkan ilmu berbahasa saya. Saya memiliki kemampuan dalam ilmu berbahasa Inggris ataupun ilmu berbahasa Mandarin. Bahkan, saya menggunakan berbagai macam bahasa dalam kehidupan saya sehari-hari, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan 2 dialek lagi yaitu dialek Hokkien dan dialek Teochew. Seiring berjalannya waktu, tentunya ilmu yang saya dapatkan bertambah. Bahkan, saya diangkat menjadi asisten dari guru les Inggris saya pada kelas 5 SD. Saya mengajar dari kelas 5 SD hingga kelas 3 SMP. Saya tidak hanya mengajar Inggris, tetapi juga mengajar matematika. Saya tidak hanya mengajar murid dari guru les saya juga mengajar teman-teman di sekolah saya yang sedang kesusahan dalam belajar. Saya sering mengajar matematika, fisika, kimia, Inggris, dan kadang ekonomi kepada mereka. Saya bahkan pernah mengajar materi-materi Olimpiade Matematika kepada teman-teman ataupun ke adik kelas saya sekarang. Saya tidak hanya didorong untuk memiliki skill dalam mengajar ataupun memiliki skill yang lebih dalam berbahasa. Saya juga didorong untuk menjadi lebih dalam memiliki kemampuan berhitung, yang mengakibatkan saya difasilitasi oleh orang tua saya untuk mengikuti kursus yang khusus dengan menggunakan alat unik seperti itu. Alat tersebut memiliki nama Sempoa. Sempoa dapat digunakan dalam berbagai macam perhitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar kuadrat, akar pangkat 3, menghitung nota, menghitung bunga bank, dan lain sebagainya. Sempoa memiliki banyak manfaat yang dapat saya rasakan secara langsung. Tidak hanya meningkatkan kemampuan berhitung, tetapi juga meningkatkan daya ingat, kemampuan multitasking, konsentrasi, konsistensi, melatih mengejar waktu dan target, serta melatih keberanian dengan cara mengikuti berbagai macam lomba.
SMA Negeri 1 Probolinggo telah mendapat berbagai macam gelar, seperti Sekolah Adiwiyata Mandiri, di mana sekolah ini tidak lagi terdapat limbah, dengan tujuan menunjang kelestarian lingkungan hidup. Semua kegiatan di sekolah ini diusahakan untuk menggunakan bahan yang bisa diterapkan metode 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle. Tidak hanya memiliki gelar Sekolah Adiwiyata Mandiri, SMA Negeri 1 Probolinggo juga memiliki gelar Sekolah Percontohan Nasional. Tidak hanya itu, sekolah ini juga memiliki berbagai macam flora dan fauna di sekitarnya. Beberapa contoh ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Kota Probolinggo yaitu Semasa Fotografi and Cinema, Rohis, Semasa Choir and Voice, Semasa Pembela Tanah Air, Palang Merah Remaja, Volley, Pegasus Band, Semasa Art Collaboration, Teater Arek Semasa, dan lain-lain. Sebagai seorang pendatang yang baru saja menginjak tanah Jawa, saya menemukan berbagai macam budaya yang cukup menarik dan unik bagi saya. Ternyata di Probolinggo ini masih melestarikan kebudayaan-kebudayaannya. Salah satu kebudayaan yang cukup menarik dan populer di kalangan masyarakat adalah tarian Jaran Bodak. Jaran memiliki arti kuda, sementara Bodak memiliki arti wadah. Tidak hanya tarian, Probolinggo juga erat kaitannya dengan upacara-upacara adat. Salah satu upacara adat yang terkenal yaitu upacara Kasodo. Upacara Kasodo ini dilakukan dengan tujuan agar dijauhkan dari penyakit dan memiliki hasil panen yang melimpah. Biasanya, 5 hari sebelum upacara Kasodo ini akan diadakan berbagai macam tontonan seperti tarian, pameran, ataupun balapan kuda di atas pasir. Menurut saya, berprestasi itu susah-susah gampang. Mungkin ada beberapa orang yang berkendala di konsistensi ataupun keberaniannya. Tetapi, saya percaya jika lomba tersebut sesuai dengan minat bakat kita, maka lomba tersebut akan menjadi lebih gampang bagi kita. Saya percaya bahwa jika kita telah berusaha semaksimal mungkin, kita telah berprestasi. Prestasi itu tidak perlu dibuktikan dengan piala, piagam, medali, dan lain sebagainya. Tetapi, ilmu pengetahuan dan pengalaman itulah prestasi sebenarnya. Sesuai kata orang tua saya, 比赛不是跟人家比，但是跟自己比. Yang memiliki arti, berlomba itu bukan berlomba dengan orang lain, tetapi berlomba dengan diri sendiri. Jika kita telah berusaha semaksimal mungkin, kita semua juara. Maka dari itu, tetap semangat dan raihlah prestasi sebanyak mungkin. Berlomba-lombalah dengan diri sendiri. Saya, Brayden Kawanseng, siap menjadi Duta Pelajar Putra tahun 2022 SMA Awards Jawa Pos. Jalan-jalan ke Benteng Mayangan. Tapi ingat, masih pandemi. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya pamit mengundurkan diri. Sampai jumpa, Rek!